Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Tata Pemerintahan. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya baik, terima kasih banyak. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih-Nya bagi kita. Sehingga hari ini Tuhan kasih cuaca yang baik untuk kita. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Terima kasih yang saya hormati Pak Kepala Distrik, Senang hamba Tuhan, Pak Kepala Kampung, yang baru bahkan yang lama, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat siang untuk kita semua. Wah, terima kasih banyak. Mungkin ada yang tahu saya kah tidak? Ada yang tahu kah tidak? Tahu toh? Ya. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Patris Wikibal, saya Kabak Tata Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Dan terima kasih di siang hari ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua untuk seluruh. Khusus untuk Asologema ada berapa kampung Pak Kepala Distrik? Ada 10 kampung. Jadi saya akan sampaikan ada beberapa poin-poin penting yang menjadi perhatian untuk kita semua, kepala-kepala kampung yang ada, bahkan aparat kampung, bahkan ada dan semua masyarakat terkait mengenai tata pemerintahan yang ada di kampung, bahkan untuk penggunaan dana. Jadi ada beberapa poin, mungkin nanti besok ini mungkin kita akan lakukan pencairan. Sementara proses berjalan. Jadi ingat, kepala-kepala kampung yang baru, 10 kampung ingat, dana yang diturunkan itu bukan dana pribadi. Itu bukan dana kepala kampung punya, tapi dana masyarakat. Setuju atau tidak? Itu masyarakat punya. Dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh asal kepala kampung jadi dana itu saya punya, itu asal hak, saya ngatur. Jadi umpamanya 300 juta, jadi ya sudah 200 kasih pisah, 100 kasih masuk. Oh itu dulu boleh, sekarang tidak bisa. Sekarang masing-masing akan mempertanggungjawabkan dana itu. Karena akan bawa dana kemana, tapi tetap akan ikuti terus. Akan ikuti 300 itu kamu pakai apa? Kalau kemarin kan tidak periksa, besoknya akan periksa, akan turun lapangan langsung. Wawancara di sini, oh wawancara mungkin bikin begini, kita lihat. Bikin rumah satu, rumah mana ini? Wawancara di rumah di mana ini? Mungkin di gereja di bawah kah, atau sebelah sini kah, sebelah sana, akan lihat begitu. Program apa saja akan dilihat seperti itu. Dana ini bukan untuk membayar utang piutang masyarakat yang desa-desa bikin kah atau yang lain bikin dengan masalah itu, bukan. Dana ini untuk masyarakat punya. Setuju semua ya? Jadi dipergunakan untuk masyarakat punya. Tidak boleh potong-potong apa semua. Ini saya kasih untuk semua 10 kampung. Kalau desa bilang saya punya hak, dia ambil, berarti ingat, suruh buat dia ini, kuitansi, suruh catat, buat surat pernyataan, surat pemeriksaan, besok dia dapat tangkap. Dia nanti ketemu PK. Macam 50 juta dek, 50 juta ini mahan, utang akhir, saya ada bikin begini. Oh ya sudah, buat pernyataan, kuitansi, tanda tangan, semua, bikin, meterai 6.000, bikin semua tanda tangan, kepala distrik dan kepala kampung. Besok pemeriksaan datang itu bukan kepala distrik, tapi kok kepala kampung yang periksa di sana. Setuju? Jadi catatan untuk Pak Kepala Distrik sampaikan untuk kepala kampung yang lain. Sehingga dana ini dipergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan umum. Yang berikut, kepentingan umum itu ada. Saya lihat selama ini, setiap dana kampung yang ada, ini pemerintahan desa ini kadang lupa gereja. Padahal kita sakit ini, kita bisa sakit kemana? Yang pertama siapa yang bisa berdoa? Camat yang berdoa kah, bupati yang berdoa kah, presiden yang berdoa? Siapa yang berdoa? Gembala. Baru dia lupa gembala lagi, lupa gereja lagi itu.
Jadi ada berkat sedikit yang dikasih, pisahkan untuk gereja punya. Kita kasih untuk gereja, kepentingan gereja. Saya berapa distrik sejalan, saya sampaikan hal yang sama. Kita kenapa apa kembali ke gereja, tolong. Di sini ada berapa gereja di sini? 2 kan? 2 ke 3 di sini, Desa Wawanca. 5 gereja, 5 gereja ingat, kasih. Kalau sepakati 1 juta ya kasih 1 juta, begitu. Barang dari kita untuk kita. Yang berikut, kepentingan umum itu salah satu saya kasih contoh. Contohnya WC gereja. WC gereja itu kepentingan umum, itu bisa dianggarkan juga ke sana, begitu. Jadi dana kampung ini jangan salah berpikir bahwa desa punya hak, bendahara punya hak, ini punya hak, jadi potong. Tidak ada, Bapak-Bapak. Itu dipergunakan untuk kita semua, untuk kepentingan desa. Dan yang berikut, ada beberapa persoalan di 40 distrik ini, masalah sekretaris kampung. Jadi kalau sekretaris dia PNS, ingat tidak bisa ganti, terkecuali sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu bisa diganti. Tetapi kalau dia PNS masih hidup, tidak boleh ganti. Terus kalau seandainya dia bukan PNS, sekretaris tapi dia belum masuk dapat PNS, itu bisa dievaluasi sama-sama. Masing-masing kampung bisa evaluasi. Oh ya, ini kita kasih kembali, tidak, itu bisa. Tapi kalau yang sudah PNS tidak bisa untuk kita ganti, karena dia sudah digaji dari pemerintah. Yang berikut, situasi tolong jaga keamanan kampung di sini. Di Asologema tolong jaga keamanan di sini. Tidak boleh sampai ada masalah, ada apa-apa. Ingat, kalau ada masalah di sini ada kepala kampung. Kalau ada masalah di sini ada kepala distrik. Ada masalah ada polisi, TNI ada sini. Bisa diselesaikan. Jaga keamanan kita. Masing-masing kepala kampung kontrol. Kontrol pemuda yang di sini biasa bikin kacau siapa-siapa. Yang ini bagaimana, itu kontrol. Kontrol masing-masing, sehingga keamanan ini kita jaga baik-baik. Hari ini banyak-banyak pengaruh di luar. Hari ini Wamena jambret kiri kanan. Video yang kemarin beredar itu dari distrik Mulyama, Fam Lengka itu. Tolong di sini jaga. Setiap kepala-kepala kampung yang ada, jaga pemudanya. Jangan sampai ikut pengaruh di kota, jangan sampai ke sana. Jaga baik keamanan di sini. Kepala distrik tolong kontrol semua. Ada masalah apa-apa itu segera harus bisa diselesaikan. Yang berikut, beberapa kita lihat perkembangan yang hari ini terjadi. Kemarin tahun-tahun sebelumnya dana bisa dipakai semaunya. Jadi desa bisa atur, ini saya punya begini, tidak ada pembangunan, tapi laporan itu semua ada. Kami sudah lihat semua. 328 kampung itu semua, 328 kampung itu laporannya 50. Sudah lihat semua, laporan kita sudah lihat semua. Wawanca, contohnya Wawanca sini, ambil datanya dari Kabupaten Lanijaya, dari distrik mana, tampung-tampung. Besok kami sini tidak ada. Tidak boleh. Dan saya minta kepala distrik, tolong kontrol itu, dengan pendamping tolong kontrol itu. Pendamping, saya mohon supaya ikuti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan dalam musdis yang sudah disampaikan itu, petunjuk itu dilaksanakan. Sehingga target-target kita lakukan. Tahun ini, pencairan tahun ini kita akan bikin Jawa ini Rihasungun. Berarti tahun besok kita bikin, jangan itu lagi. Kalau tahun ini contohnya, pembibitan UAM, berarti UAM yang kita tahun ini kita pencairan ini. Pencairan besok kita bikin apa? Jadi ada seperti begitu yang diatur. Supaya ada hasil. Selama ini kita lihat itu kampung begitu saja begitu, tapi laporan ini luar biasa. Laporan saya lihat, laporan ini saya giling kepala, saya bilang luar biasa ini orang-orang bikin ini. Tidak rasa berdosa. Tidak rasa berdosa, tidak rasa kita sudah salah, itu tidak rasa sekali itu. Jadi itu. Harapan saya kepala distrik tolong dengan pendamping yang ada di distrik Asologema untuk sama-sama kontrol semua pembangunan. Jadi ingat, kalau mereka programkan sesuatu yang sama itu nanti tolak, bilang yang lain, bikin yang lain. Kalau tidak ini berarti jalan kasih masuk. Nah itu. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat penting untuk kita semua, kita menjaga.
Dan yang berikut, ada masalah-masalah kampung, tolong jangan langsung bawa ke TAPEM atau bawa di DPMK. Bisa diselesaikan ke kepala wilayah, itu kepala distrik. Jadi semua masalah jangan langsung bawa ke sana, langsung desa yang ke sana, masyarakat ke sana tidak bisa, Bapak-bapak. Semua kepala distrik dan tolong ada di kantor. Supaya masalah itu bisa dilihat, diselesaikan di kepala distrik. Nanti kepala distrik tidak mampu baru masuk ke dalam. Jangan desa ke sana langsung, saya karena kepala distrik tidak ada fungsi. Besok nanti kami akan bikin aturan. Aturan sehingga kepala distrik tetap berkantor, semua surat menyurat semua akan ada di sini. Besok ada beberapa hal yang kami akan sudah siapkan, kami akan bikin. Jadi tidak bisa masyarakat langsung lompat langsung mau ke sana, mau undang bupati langsung ke sana, mau ini tidak. Besok semua jalur melalui kepala distrik. Supaya masuk ini dari kampung ke distrik dari distrik ke sana supaya enak. Persoalannya begini Bapak, kalau ada masalah kami di sana tidak tahu, di Kimim kami tidak tahu. Yang tahu Bapak orang di sini. Itu persoalannya. Jadi untuk ke depan kami akan atur itu menata pemerintahan yang baik sehingga dari kampung dan distrik ini kami jalan sama-sama. TNI Polri yang ada di sini sama-sama jalan. Pak Kepala Distrik bangun komunikasi, konsolidasi yang baik sehingga proses di sini dari segi keamanan, segi pemerintahan semua berjalan baik. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wah, selamat siang. Shalom. 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 Saya mau kasih tahu ini dalam kesempatan di siang hari ini ada beberapa hal yang mau dapat saya sampaikan. Sebelum itu saya mau ingin memperkenalkan diri saya sedikit karena Bapak Ibu belum kenal saya. Siapakah dia ini sebenarnya? Nama saya Narson Wetipo. Saya asal dari Hitigima. Gubernur mempercayakan saya untuk bekerja di salah satu kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan bencana di Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan. Dari 2023, 2024, dan 2025, bulan Juni yang lalu, Pak Bupati kasih kepercayaan saya untuk bekerja sebagai pelaksana tugas jabatan Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya. Bapak Ibu tahu bahwa kemarin PLT Kepala Dinas DPMK Kabupaten Jayawijaya itu Bapak Lepinus Gombo. Tapi Lepinus Gombo tetap dia sekretaris dan Bupati kepercayaan. Diberikan kepercayaan kepada saya untuk laksanakan tugas DPMK itu. Itulah sebabnya saya laksanakan tugas mulai dari Juni, Juli, Agustus, September, dan sekarang kita memasuki bulan Oktober. Itu sedikit memperkenalkan diri saya, siapakah saya sebenarnya. Baik, kesempatan siang terik matahari juga panas, tapi bisa sabar toh. Oke, saya mau sampaikan begini. Dana desa, satu itu terkait dana desa. Dana desa segera dicairkan. Target DPMK dana desa cair dalam minggu ini. Hari Senin yang kita sudah lewati Senin, Selasa, kemarin Rabu, hari ini Kamis. Sebenarnya dalam minggu ini proses pencairan sudah jalan. Tapi tidak bisa jalan karena bendahara versi kepala kampung dan bendahara versi bupati sedang bertentangan. Kemudian versi-versi yang lain juga, saya yang punya korban banyak jadi saya yang harus menjadi bendahara. Kok korban berapa jadi mau jadi bendahara? Sampai masalah ini bawa masuk ke kantor saya. Ada beberapa distrik yang kampung di dalam itu bermasalah, saya selesaikan. Kalau tidak mau terima saran saya ajukan mereka itu ketemu bupati atau wakil bupati. Karena di atas dari saya itu ada di sana. Keputusan terakhir Pak Bupati atau Pak Wakil sampaikan, terima dengan otak dingin. Jangan lain berontak di depan Pak Wakil. Itu masalah lain. Itulah sebabnya hari ini saya mau sampaikan kira-kira ada baik itu distrik Wame, distrik Asologima. Kira-kira saya mau kasih tahu, mau tanya kepala distrik. Ada kepala kampung yang bermasalah ada? Wane di Janegame.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira ada kampung-kampung yang bendaharanya sampai hari ini berkas belum beres begitu ada? Dari distrik Aslogema. Dan 9 kampung berkasnya semua sudah oke. Hanya satu kampung yang masih belum, jadi nanti kita akan diskusi sesuai dengan arahan yang Bapak sudah sampaikan, itu nanti kita akan tunggu besok atau lusa. Siap. Distrik Wame, kepala mana? Kepala distriknya? Tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Atau tidak kasih undangan? Di kampung ini dia ada di wilayah mana? Kampung ini di wilayah Aslogema? Oke, Aslogema. Kalau memang di Wame, di Mulyama, itu tolong sampaikan karena saya punya kesempatan momen-momen seperti ini. Jadi tolong buang info. Jadi yang kepala-kepala kampung dengan bendaharanya bermasalah mulai hari ini juga sampai besok segera diselesaikan. Kita punya target dana kampung dalam minggu ini cair, tapi gara-gara begini minggu ini lewat. Berkas yang sudah masuk ke DPMK yang sudah di-clear dan sudah dikirim ke 4 bank di Papua di bawah sebanyak 250-an berkas sudah di bawah. Dan kepala kampung sudah ke sana, sudah tanda tangan semua perubahan spesimen. Kalau ada kampung-kampung yang masalah bendahara jadi masalah belum clear, itu biar dari belakang, terserah mau dana cair kah tidak kah terserah. Tapi yang kampung-kampung yang sudah masalah tidak ada, oke berkas sudah turun ke bank, hari Senin kita rencana minggu depan kita rencana akan lakukan pencairan. Mulai minggu depan itu kita mulai lakukan proses pencairan. Karena apa? Kita tidak bisa tunggu lama karena penyerapan anggaran ini segera kita habiskan. Kalau tidak lakukan penyerapan anggaran, nanti jadi tanda tanya dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menilai pemerintah Kabupaten Jambi dalam hal ini bupati dan kinerja bupati, wakil bupati, mereka tidak mampu. Karena belum bisa serap anggaran. Itulah sebabnya kalau begitu nanti dana desa tahap kedua tidak akan masuk ke rekening kita. Ancaman yang kedua, tahun depan ada 2 kemungkinan. Tahun depan dana akan turun, nilainya turun, dana kampung nilainya turun. Kemungkinan yang kedua adalah dana ditiadakan. Karena sampai dan hari ini pemerintah pusat mereka tanya terus, monitor terus. Saya harap distrik Wame, distrik Aslogema, Wame, Piramid, Mulyama, tolong. Kalau ada perwakilan datang ke sini, tolong sampaikan itu kepada mereka semua. Ya. Jadi yang semua kampung-kampung yang tidak bermasalah, berkas sudah turun ke bank, mulai hari Senin kita mulai lakukan proses pencairan. Untuk teknis lebih lanjut, tunggu informasi besok atau hari Sabtu akan lakukan seperti apa, tunggu informasi dari kepala-kepala distrik. Informasi selanjutnya saya akan buang ke grup kepala distrik. Kalau dari DPMK, muatkan informasi lewat grup 40 kepala distrik, itu berarti segera tindak lanjut sampaikan kepada kepala-kepala kampung dengan bendahara. Setelah dana desa ini cair, atur itu baik-baik. Saya tidak mau peristiwa tahun-tahun yang lalu lagi bawa terus sampai tahun ini. Tahun lalu dana itu bawa keluar dari bank, setelah keluar dari bank itu masuk di dalam mobil, setelah itu bawa uang itu berapa meter ke depan sana sudah hilang jejak. Masyarakat cari mereka bawa uang itu ada di mana, ternyata posisi mereka di Jayapura.
Saya tidak mau hal ini terjadi. Ya. Saya tidak mau. Dan dana desa ini bukan khusus untuk mau tutup utang piutang, bayar kepala, bayar masalah, tidak. Ya. Kalau desa-desa lama punya utang sini, sana, kiri, kanan, baru tuntut kepala kampung baru, memang siapa suruh dia ambil utang begitu? Suruh. Itu ujung-ujungnya tetap jadi proses. Itu proses dia itu. Ya, tidak boleh begitu. Ada yang sebelum dana keluar, ada informasi mulai minggu lalu itu banyak masuk. Bapak, kemarin ke desa ini kasih SKPLT itu, dia mulai pinjam uang sini sana, nanti saya akan tambah bunga lagi, nanti kembalikan sekian, dia akan utang uang sini sana. Ini bahaya sekali. Itu sudah data sudah di kami akan satu kali kami evaluasi kembali, paling orang-orang desa-desa model-model seperti itu segera akan diganti. Ini bukan mereka itu definitif PLT. Jadi hati-hati untuk menggunakan dana. Desa-desa selaku pengguna anggaran desa, tolong gunakan anggaran ini sebaik mungkin. Itu semua juknisnya ada di dalam. Ada juga itu untuk stunting, untuk bungkam, untuk mendukung ke Koperasi Desa Merah Putih, untuk padat karya, dan lain sebagainya dari situ. Jadi tolong semua juknis ada di situ, ikuti di situ. Dan juga ada kalau desa-desa lama yang sudah lakukan muskam untuk penggunaan dana desa ini, desa baru ikuti itu saja. Jangan lagi kamu bikin program yang lain. Itu nanti salah. Saya kira seperti itu. Jadi tolong dana ini gunakan sebaik mungkin. Ada yang ke desa-desa, saya lihat di Wolo sana, saya dengar informasi bahwa kepala desa baru istrinya dia itu bendahara, anaknya aparat, anak yang satu aparat, anak yang satu aparat. Tidak boleh. Ini bukan desa keluarga. Ini pemerintah punya. Bahaya sekali itu. Jadi begitu. Terus ada yang kepala-kepala kampung yang seharusnya ajukan bendahara itu melalui forum atau melalui hasil diskusi bersama, tapi ada juga kepala kampung nakal-nakal yang dia tuh usul bendahara di luar dari kesepakatan masyarakat. Baru dia itu tolong ini orang ini latar belakangnya begini, tidak boleh, tapi dia itu bersikeras tidak, harus dia. Di balik itu ada apa? Tidak boleh begitu. Yang begitu-begitu ini segera. Terus ada juga kepala-kepala kampung, setelah itu dia pasang lagi bendahara, itu bendahara mantan kepala kampung lagi. Banyak bawa informasi. Mantan kepala kampungnya, dia punya kasus banyak, baru kepala kampung baru dia pasang bendaharanya dia lagi. Ini kepala kampung nakal. Itu dana ini mau buat apa kalau begitu? Memang mereka dua punya kah? Itu tidak boleh. Makanya hari ini saya tekankan, orang-orang model-model seperti ini itu segera dievaluasi. Bila perlu segera diganti, saya kira begitu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terhormat, hari ini saya juga bicara di depan Bapak Kabak Pemerintahan bahwa mohon kita bersama-sama menyimak ini dan kita dorong supaya dana desa ini biar disalurkan dan masyarakat bisa menikmati. Jadi kami akan atur begini. Dana desa ini waktu ada lakukan pertemuan 40 kepala distrik wakil, saya sudah sampaikan di dalam forum itu. Dana desa setelah cair, kepala desa dengan bendahara setelah tanda tangan cairkan, lalu bukan mereka yang bawa, tapi kami dinas yang bawa. Bukan dinas sendiri, tapi kami bupati, wakil bupati, dinas TPMK, TAPEM, didampingi dengan kejaksaan, Polres,
DPR yang dari wilayah itu, MRP yang ada di wilayah itu, kita akan undang semua. Kita akan bawa turun dan serahkan di halaman terbuka seperti ini juga. Ini hari Senin, mulai minggu depan kita mau lakukan ini. Bisa kah tidak? Saya setuju tuh. Karena begitu. Ini minggu depan kita mau lakukan. Yang bermasalah itu biar terserah urusan. Tapi yang tidak bermasalah, hari Senin mulai hari Senin kita mau proses. Saya setuju kan tidak? Saya setuju ya. Tapi ingat, bapak-bapak kepala kampung, kepala distrik, tolong arahkan kepala kampung dan bendahara yang baik. Saya tidak mau jangan sampai terjadi baku tikam, baku bunuh, baku adu mulut di depan kantor bank. Itu yang kita jaga baik. Kita semua jaga baik. Walaupun kita minta tolong untuk pengawalan ketat dari pihak Polres juga, tapi kita semua jadi keamanan. Begitu. Saya bicara banyak begini. Ini matahari juga kena tak ada, jadi nanti ada juga yang pihak terima dana ini mereka senang, tapi yang tidak akan terima dana yang sana itu aduh bicara banyak sekali ini. Kepala cukup sudah nanti kita begitu. Jadi kepala-kepala kampung tolong sesuai program jalan. Saya belum ada uang itu biasa itu saya bikin ini begitu. Tapi setelah uang itu ada di dalam pelukan, orang-orang lupa. Ya toh, itu yang hati-hati. Makanya uang keluar jangan peluk ya. Biasa saja bawa ke sana. Iya. Wah. Terima kasih banyak, itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Wah. Tolong kepala kampung, semua yang ada hargai kepala distrik. Semua masalah diselesaikan kepala distrik. Selesaikan masalah desa, masalah bendahara, masalah apa itu semua ada solusinya. Jadi uang itu bukan milik pribadi, sudah jelas toh. Jadi Pak Kepala DPMK izin, tadi saya sudah sampaikan, dana yang mereka akan pakai, pendamping tolong buat laporan sesuai. Kami akan kursi kembali lagi. Uang yang kemarin yang besok Bapak orang ambil, itu penggunaan kita akan ikuti dengan yang laporan program kerja kemarin Bapak orang bikin seperti kita akan ikuti di situ. Supaya kita mau terbuka semua. Jadi tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi anak ini, bapalak, mamalak, semua yang ada pemuda tolong dukung. Tidak boleh palang memalang. Dana ini bukan kepala kampung punya, dana bukan bendahara punya, bukan aparat desa punya, bukan kepala distrik punya, tapi dana ini masyarakat punya. Setuju? Mamalak, setuju? Jadi kepala kampung, mama bikin usaha juga harus bantu. Jangan dipegang baru sudah mulai 01 masuk 02, 03 lagi. Hati-hati awas ya. Tidak boleh, biasa ini lihat. Tadi istri yang sudah suatu istri yang satu nih. Begini sudah uang mas selesai. Hei, posisi di mana? Mulai tanya yang satu sebelah lagi. Tidak boleh, awas ya. Tidak boleh. PLT lihat, saya ini kabak tapen PLT, bapak PLT, kepala distrik PLT, kepala kampung PLT, bendahara PLT. Yang definitif siapa? Tidak ada. Kalau bupati tidak percaya saya, itu bisa ganti saya. Besoknya bisa ganti. PLT itu namanya itu pelaksanaan tugas. Itu sementara, bapak-bapak. Bukan definitif. Itu sementara. Bupati dia kapan saya lihat kita tidak kerja baik bisa ganti. Jadi ingat, kepala kampung, bendahara, semua yang ada, kepala distrik kita hati-hati pergunakan itu. Dana itu taruh di meja sini. Bila perlu hitung saja, masuk berapa kami hitung semua di situ. Setuju? Karena uang itu dia masuk, kalau ini dia satu dia punya istri 3, berarti hitung kalau macam saya 1 juta berarti 3 juta, anak berapa? Sudah hitung, mungkin 5 juta ya, itu desa punya 5 juta. Yang lain-lain itu kamu masyarakat punya, begitu. Hitungnya semua begitu. Jadi mewakili 3 distrik yang ada di sini, 5 distrik yang ada di sini, Mulyama, Wame, Asologema, Silokarno, terus Piramid, tolong jangan atur barang jalan. Jangan atur di pinggir-pinggir ini, di rumah-rumah, di kios-kios tidak boleh. Barang itu dari bank keluar, kepala sudah sampaikan.
akan taruh di depan. Baru sudah taruh di depan itu jangan bawa lagi ke sana. Dek hari ini hujan lagi, jadi saya sementara sabar dulu. Jangan. Jangan seperti saya punya orang tua satu di kampung. Uang itu dia tahan sampai 2 hari tinggal. Baru keluar begini, aja anak ini. Uang sudah tinggal tapi mungkin tikus tadi berat. Kantong sudah ini ringan lagi. Jadi bilang mungkin tikus ambil ke mau bicara tapi orang tua. Jadi tidak boleh, uang itu tidak boleh lama. Itu dipergunakan seperti itu. Jadi saya dan BPMK dan Bapak kami satu jalan. Kami akan mengawal semua kerja-kerja yang ada. Terus kepala distrik tolong. Kalau kepala distrik tidak mampu menyelesaikan itu dengan itu datang. Tapi selain kepala distrik bisa selesaikan. Jangan selesaikan di kantor bupati. Saya di grup itu tuh. Kita selesaikan masalah di kantor distrik, di kantor bupati. Memang masalah di kantor bupati. Kalau dia lebih selesaikan di kantor distrik. Kalau di Wame selesaikan di Wame, tidak boleh selesaikan di kantor bupati. Mulai besok saya akan bikin aturan nanti. Tidak ada kepala distrik parkir di bawah lagi. Setuju? Ya, seperti begitu. Terus masalah aparat kampung tolong. Aparat kampung jangan bikin di pinggir-pinggir Bawa di kepala distrik tolong. Bawa semua. Mereka bikin jangan masuk. Pak kepala izin, kalau perorangan Pak masuk ke sana jangan terima. Kolektif. 40 distrik, 328 kampung melalui kepala distrik. Jadi dibahas sama-sama. Aparat kampung dari ini. Jadi kalau ini sudah masuk, jangan ini lagi masuk begitu. Keterwakilan masuk semua. Supaya kita kerja sama-sama. Bapak honor hanya 1 juta, ya itu sudah Bapak punya honor. Bukan lagi untuk atur-atur uang kampung, begitu. Jadi untuk aparat itu kolektif. Semua lewat kepala distrik. Nanti ke DPMK terus ke saya lagi, ke TAPEM lagi. Sehingga kita mau pemerintahan ini jangan bukan selesaikan masalah di TAPEM, selesaikan masalah di bupati, wakil, tidak. Tapi selesaikan masalah di distrik, begitu. Mungkin itu dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan. Wah. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf, saya punya kepala sudah sampaikan. Saya ini dari DPMK, staf dari Bapak. Hanya saja saya di sini mau sampaikan berhubung dengan administrasi yang sementara perubahan spesimen nama kepala kampung, bendahara kampung yang sementara ini ubah di bank. Jadi di sini bapak-bapak kepala kampung dan bendahara yang disampaikan oleh satunya kepala dinas bahwa ini ada 2 versi. Yang ditunjuk dari kepala kampung ada, kemudian dari SK Bupati ada, dan di situ ada konflik atau ada berbeda pendapat. Kami dari dinas itu kami kembalikan, lakukan diskusi, lakukan musyawarah, lalu dari hasil musyawarah itu membuat suatu kesepakatan, berita acara. Yang menerima siapa, yang menyerahkannya siapa, yang menerimanya siapa, supaya jangan ada masalah. Dinas. Apa yang disampaikan oleh Bapak DPMK, kemudian dari TAPEM, masalahnya sama. Dan bagi yang kami di bagian menerima administrasi ini, kami mengalami hal-hal seperti begitu. Jadi sebelum pencairan ini kami tertibkan administrasi berhubung dengan kepala kampung dan bendahara kampung, supaya ke depan pencairan itu jangan ada masalah. Dan kami di sini mungkin perwakilan ada beberapa distrik yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu yang ada tolong sampaikan kepada Wame, Asologema, kemudian Piramid dan Mulyama. Tolong sampaikan kepada mereka administrasi yang belum atau ada masalah-masalah berhubung dengan kepala bendahara kampung, tolong selesaikan. Dan kepala-kepala distrik kami mohon juga tolong mediasi mereka. Kalau sudah melakukan seperti begitu, nanti dokumentasi, buat berita acara, siapa-siapa yang hadir, tanda tangan. Yang menyetujui siapa, yang mengetahuinya kepala distrik, yang menyetujui adalah kepala kampung. Dan tolong sampaikan kepada kami. Ketiga, kalau dari pihak yang mereka datang komplain ke kami di dinas, kami bisa menyerahkan itu. Sampaikan bahwa ini sudah lakukan kesepakatan dan kami menerima itu. Itu yang kami juga dapat sampaikan. Dan itu arahan dari bupati, wakil bupati seperti itu sama kami.
Sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu kami bisa dapat sampaikan terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, 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 wah.